Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, ketika kami sudah menaikkan pujian penyembahan yang kiranya dapat menjadi dupa berbau harum, tibalah saatnya Bapa. Hari ini Tuhan, kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang bukan murahan, tetapi firman Tuhan yang akan menjadikan kami masuk dalam keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari ini Roh Kudus-Mu boleh beracara dengan dahsyat, heran dan ajaib. Dan hari ini kami yakin dan percaya, sementara firman Tuhan sedang disampaikan, yang sakit akan disembuhkan. Sementara firman Tuhan yang sedang disampaikan, yang berbeban berat akan dilepaskan. Sementara firman Tuhan sedang disampaikan, maka hari ini kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorak, karena Allah yang kami sembah Dia adalah Allah yang hidup, Allah pemenang, Allah yang dahsyat, Allah yang segala-galanya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah izinkan hamba-Mu Tuhan, sebagai urapan-Mu yang baru turun kepada hamba-Mu lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Dan hari ini kembali kami akan belajar tentang berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kami semakin mengerti tentang arti sebuah keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya hari ini kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Ada haleluya, amin. Ada puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dengan serial masih mengalami Kristus. Dan hari ini kita akan belajar satu tema tentang berserah atau menyerah, berserah atau berupaya penuh kepada Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul yang sangat jarang dibaca oleh pendeta. Kisah Para Rasul yang sangat jarang dibaca oleh para pendeta, dan mereka jarang sekali untuk membahas ini. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, saya undang untuk bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca berganti-gantian. Kita semangat ya hari ini, karena hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang pertama. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Bukan kos-kosan Bapak Ibu Saudara ya. Berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Ayat yang kedua, silakan dibaca. 1, 2, 3. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Ayat yang keempat. Jadi Paulus dinasehatin supaya jangan kemana? Ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Ayat 6. Dari Tirus kami tiba di Ptolemaris, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Ayat yang ke-8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, menyebarkan Injil itu, yaitu satu dari kedua orang yang berdiri di Yerusalem, dan tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh kasih karunia untuk bernubuat. Ayat yang ke-10. Namanya siapa? Agabus. Ia datang pada kami
Lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ayat 12. Bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Minta supaya Paulus jangan pergi kemana? Ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah satu kisah ketika Paulus ingin ke Yerusalem. Dia memang sudah punya satu tujuan, bahwa dia pasti akan menyerahkan dirinya untuk dibantai di kota Yerusalem. Akan tetapi murid-muridnya dan terutama anak-anak daripada Filipus, apalagi Agabus yang dianggap sebagai juga rasul atau nabi, memperingati Paulus untuk Paulus jangan sampai ke kota Yerusalem, jangan berangkat, karena Paulus akan dibunuh, karena Paulus akan diadili, karena Paulus akan disiksa di kota Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salahkah Paulus tetap ke kota Yerusalem? Salahkah dia tetap mengambil keputusan walaupun ada nubuatan-nubuatan yang luar biasa? Dan nubuatan ini bukan nubuatan-nubuatan nabi palsu, tapi nubuatan yang dilakukan oleh siapa? Roh Kudus. Nubuatan yang benar-benar dilakukan oleh Roh Kudus melalui Agabus. Siapa Bapak Ibu Saudara? Agabus. Agabus ini memperingatkan, bahkan memberitahukan bahwa ini hati-hati ya. Ini ikat pinggang Paulus. Ya kan, dia mengikat tangannya sendiri, dia memberitahukan bahwa Paulus pasti akan ditangkap. Paulus pasti akan diadili karena memang saat itu pengikut-pengikut Kristus itu pasti akan dibunuh, diadili, dan banyak hal lain. Nah, akan tetapi Paulus tetap berminat, Paulus tetap bersemangat. Paulus tidak mengindahkan nubuat-nubuat. Bukan nabi palsu loh, ini nubuat nabi benar. Ini nubuat anak-anak Filipus, 4 darah yang benar. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ternyata Paulus itu bukan tidak mau menurut tentang nubuatan Roh Kudus. Paulus tidak mau menurut tentang nubuatan dari nabi. Tetapi dia memang sudah punya satu konsep bahwa pelayanan itu dia harus menyerahkan penuh kepada Tuhan. Dan dia bukan menyerah, tapi dia berserah penuh kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, berserah bukan menyerah. Yang percaya katakan amin. Berserah bukan menyerah. Ada haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat betapa hari-hari ini banyak orang Kristen sudah mengerti tentang kebenaran, tetapi orang Kristen itu masih perlu dengan nubuatan dan penglihatan. Ada amin? Sementara banyak pendeta yang bilang, saudara, dari ratusan orang atau ribuan orang di tempat ini, misalnya gitu kan, ada seorang yang punya hutang. Ada seorang yang sedang sakit. Saudara, sebentar lagi saudara akan sakitnya disembuhkan. Hutangnya akan dipulihkan, akan dibayar. Nah, ini banyak sekali nubuatan-nubuatan yang kalau saya boleh bilang nubuatan-nubuatan, bukan nubuatan tapi lubuatan. Nubuatan-nubuatan palsu. Ini kita banyak sekali orang Kristen yang terjebak. Kenapa? Karena orang Kristen itu mengerti kebenaran tetapi tidak punya tujuan tentang kebenaran. Banyak orang hari-hari ini mengerti tentang Alkitab, dalam mendalami Alkitab, tetapi dia tidak mengerti tentang kebenaran. Dia tidak mau menjalankan kebenaran. Dia tidak mau tahu tentang kebenaran, tetapi dia mau hari Minggu dikhotbahin, khotbahnya bagus luar biasa, bisa membuat kita bangkit semangat. Tetapi
Mereka tidak pernah peduli tentang kebenaran. Mereka tidak mau memihak kebenaran, tapi mereka hanya mau mendengar. Mereka hanya mau mengayomi hanya untuk diri sendiri. Dan itu namanya bukan kebenaran. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang masih mau untuk mengerti tentang nubuatan, penglihatan. Tetapi Paulus berbeda. Ada amin, saudara? Paulus berbeda. Sangat berbeda. Sekalipun dia harus mati, sekalipun dia harus ke Yerusalem dan mati, dia tidak mau mendengari Agabus, karena dia tahu bahwa nubuatan ini memang nubuatan besar, benar. Tetapi Paulus percaya bahwa panggilannya itu lebih besar, lebih luar biasa. Panggilan Allah itu lebih utama. Dia harus pergi, dia harus ditangkap, dia harus menyerahkan diri di sana. Itu tandanya dia bukan menyerah, tapi dia berserah penuh kepada rencana Allah yang indah dalam kehidupan Paulus. Yang percaya katakan amin. Berserah itu bukan berarti menyerah. Sekarang kita mau belajar, batasannya apa sih Pak antara menyerah, berserah, atau berupaya? Petrus pernah mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya apa ya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tetapi pada sisi lain dalam Alkitab juga Petrus mengatakan, kita harus berjaga-jaga kepada iblis sementara singa mengaum-ngaum di sekeliling kita. Ya apa ya? Ada sesuatu hal yang saling bertolak belakang, yang sering saya namakan ini adalah paradoks. Sementara Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi sementara dia berkata, kita harus berjaga-jaga supaya iblis yang mengaum-ngaum di sekeliling kita itu tidak menerkam kita, memakan kita. Ini adalah bicara tentang target dalam hidup kita. Katakan kiri kananmu, kau punya target dalam hidupmu. Ada amin? Kau punya target dalam hidupmu. Ada orang yang punya target, mungkin dia mau punya target ada mobilnya banyak. Dia mau punya target ada rumahnya banyak. Dia mau punya target ada apa lagi saudara? Mungkin hartanya banyak. Apakah itu salah? Tidak. Tidak salah, karena itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Tetapi hati-hati. Mengapa ada singa yang terus mengaum-ngaum? Karena ketika kita berhasil atau kita gagal di dalam kita menjalani kehidupan tadi, selalu ada singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita tidak berhasil, maka kita akan dikatakan apa? Payah deh lo. Tapi kalau kita berhasil, singa yang mengaum-ngaum ini akan membiarkan kita, sehingga kita terus semakin dalam mencari uang, terus semakin dalam, tidak ada berhentinya, sehingga kita terjerembab di dalam target kehidupan kita yang hari-hari ini hanya materialistis dan duniawi. Nah saudara, entah engkau berhasil atau tidak, setan tetap menang. Ada haleluya, berhasil atau tidak, setan tetap menang. Seharusnya tidak begini namanya orang percaya, orang beriman hidup. Seharusnya kita itu menyerahkan seluruh hari-hari hidup kita kepada Tuhan. Dan yang jadi tujuan yang mewarnai rencana kamu, rencana kita semua, sehingga tujuannya kita menjadi tujuan yang utama. Sehingga kita ini harus tetap berjalan di dalam rel yang benar. Dan hati-hati jangan sampai kita mencapai target, tapi caranya salah. Itu yang harus kita perhatikan. Banyak orang gagal hari-hari ini dalam usaha dan pekerjaannya. Yang percaya katakan amin. Banyak orang gagal di dalam mencari pasangan hidup. Ya apa ya? Banyak orang gagal di dalam mencari pekerjaannya. Paulus gagal di dalam ketika dia masih menjadi Saulus. Dia gagal untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Ya apa ya? Dia gagal saudara dalam pekerjaannya. Tetapi kegagalan Paulus ini akhirnya membuat dia mengenal Tuhan. Saulus menjadi Paulus. Banyak sekali orang-orang gagal hari-hari ini. Padahal sudah saat-saat yang terakhir. Dia gagal seperti Paulus. Saulus dia gagal. Dia terakhir akhirnya dia menjadi buta karena matanya disinari. Dan akhirnya dia mengenal Tuhan. Dia katakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau mengkhianati? Kenapa engkau mau membunuh aku? Kenapa engkau menyakiti aku? Dan akhirnya Paulus dipakai menjadi rasul yang luar biasa. Dan inilah sebenarnya yang menjadi titik keberhasilan Saulus, yang akhirnya
menjadi Paulus. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sering nggak mengerti apa bedanya antara berserah, menyerah, atau berupaya. Ya apa ya? Saudara, mungkin sering kali kita melihat pendeta yang banyak berkata, saudara, ketika saudara angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Itu hanya seremonial. Itu hanyalah satu tata cara ibadah. Itu adalah representasi ketika hati manusia tersentuh oleh suatu nyanyian, hati manusia tersentuh oleh sebuah doa, hati manusia tersentuh oleh sebuah khotbah, maka hatinya dia secara otomatis akan mengangkat tangan. Tetapi apakah Tuhan pasti akan turun tangan? Itu hanyalah sebuah ekspresi dari sebuah ibadah. Itu hanyalah ekspresi dari sebuah tata cara ibadah. Nah, pengertian yang sesungguhnya berserah tidak sama menyerah. Saudara yang terkasih, sebelum kita bicara lebih dalam atau lebih detail, berapa besar sih yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita? Berapa besar sih kemutlakan Tuhan? Nah, ini paling penting. Absolutely Tuhan dan kemutlakan Tuhan. Contoh begini. Kalau kita masuk kepada aliran yang benar-benar aliran yang Pentakosta lama lah. Saudara kalau sakit disuruh ke dokter atau minum obat atau saudara disuruh berdoa? Berdoa. Nggak perlu minum obat. Karena kalau minum obat itu berarti bantuan kita untuk sembuh. Berarti bukan Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berdoa terus saudara. Karena kalau berobat, minum obat ke dokter segala macam, maka kita akan berdosa. Kita tidak akan lagi percaya tentang Tuhan. Itu kan aliran Pentakosta lama. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang bilang seperti ini. Ketika kita sakit kepala, ketika kita sakit gigi, ketika kita sakit mengalami sesuatu, kita bilang sama sama orang, "Pak, saya mau beli obat Panadol." Maka orang seberang itu akan bilang kita apa? "Oh, imanmu hanya sebatas obat Panadol." Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita kembali ya ke dalam konteks utama, apa sih batasan yang jelas antara berserah, menyerah atau berupaya? Jawabannya hanya satu, saudara. Kita sebagai manusia itu punya ruang dan batasan. Perhatikan baik-baik. Manusia itu punya ruang dan batasan. Ada ruang yang jelas, ada ruang yang misterius. Jadi manusia ini hidup selalu ada dua. Ada ruang yang jelas. Ruang yang jelas itu adalah hari ini. Hari ini kita jelas nggak? Hari ini kita ada di mana? Hari ini kita lagi ngapain? 1 jam kemudian kita tahu kita lagi ngapain? Mungkin kita mati. Mungkin kita stroke. Mungkin kita 1 jam kemudian kita menjadi gila. Mungkin 1 jam kemudian gedung ini rontok, rubuh, dan kita tertimbun di dalamnya. Kita nggak pernah tahu misteri apa yang terjadi 1 jam kemudian, 2 jam, bahkan 1 hari, 2 hari kemudian dalam hidup. Jadi dalam hidup manusia ada 2 batasan yang sangat jelas. Hari ini itu jelas sekali, apa yang kita lakukan itu jelas sekali, dan ada yang batasan yang misterius yang kita tidak tahu. Jadi kita selalu cerita tentang hari kemarin. Kita nggak pernah bilang, oh hari besok ya berat badanku akan turun 3 kilo. Coba lihat kiri kananmu, udah turun belum 3 kilo? Yang kita bilang kemarin berat badanku turun 5 kilo. Ke depan saudara bisa lebih gemuk atau bisa lebih kurus? Ya apa ya? Kalau saudara makan bakpao, makan babi hong semua, pasti besoknya saudara akan naik. Makan nasi lebih banyak, pasti akan naik. Nah, yang kita tahu realitas hidup yang sesungguhnya hanya itu. Sekali lagi ya, kita akan terus mengembangkan pikiran ini supaya kita mengerti. Umur berapa sih kita harus mati? Dari mana kita tahu bahwa umur kita hanya 50, 58, 60, 70, atau 90 tahun? Dari mana kita tahu? Umur berapa sih kita harus mati?
Berapa sih umur yang Tuhan berikan kepada kita? Ada orang yang bertanya sama saya, Pak, untuk apa gunanya saya berusaha mati-matian, ya kan? Ada di sini yang minum atau disuntik sama apa tuh namanya, yang bukan solar cell, apa namanya? Regenerasi sel, apa namanya? Orang disuntik ya sampai 5 juta, 10 juta, minum satu kapsul aja bisa sampai 1-2 juta, 1-2 juta apa? Plasenta tuh. Mungkin Bu Seni sering minum tuh. Ya, jangan banyak minum plasenta. Lebih baik uangnya buat gereja. Ada haleluya? Ini plasenta 2 juta, 5 juta. Ya kan, gereja 20.000, 10.000. Ada haleluya? Jangan. Buat apa untuk diri kita, nggak ada gunanya. Saya mau katakan, ya kan? Ada orang yang sehari-hari ini menjaga kesehatan harus. Tapi ada orang yang mengatakan begini, buat apa kita hidup? Ya kan, buat apa kita berusaha capek-capek olahraga, diet, makan sedikit, karbo dan yang lainnya. Toh umur kita juga akan nyampe di umur 60. Nah, ini menarik, Saudara. Tuhan yang menentukan umur kita benar apa benar. Tapi yang mengupayakan agar kita tetap sehat dan tetap sampai di umur 70, 80 atau 90 atau bahkan 60 dalam keadaan sehat, itu siapa? Kita sebagai manusia harus mengupayakan sebagai bentuk dan rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan, bahwa kita pada waktu kita diberikan sama Tuhan, waktu kita lahir pertama kali, semua organ tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, di dalam paru-paru, ginjal, lever, semuanya, saudara, usus, semuanya 100%. Ya apa ya? Kita diberikan tanggung jawab sama Tuhan untuk memelihara itu benar. Nah, saudara, itulah yang saya mau katakan. Kita tetap memelihara ya kesehatan, tetapi yang menentukan umur itu adalah Tuhan, benar. Contoh begini, saudara mau hidupnya, ya kan? Ternyata ditentukan umurnya sama Tuhan nih 70 tahun. Tiba-tiba saudara stroke di umur 50 tahun. Atau saudara sakit berat di umur 50 tahun. Bayangkan 20 tahun saudara menderita, akhirnya harus meninggal. Terus saudara bilang, kan saya nggak mati Pak sampai umur 70 tahun. Iya, saudara nggak mati. Tetapi 20 tahun untuk menderita itu bukan persoalan yang ringan. Ada amin saudara? Berarti ada upaya, bukan hanya menyerah penuh kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerah. Atau umur 70 tahun atau umur 60 tahun aku mati Tuhan. No. Tetapi engkau harus tetap menjaga, dan sampai di umur tersebut, sekalipun engkau akan sakit, sakitnya mungkin sedikit dan akhirnya meninggal. Itu yang saya mau katakan. Nah, ini menarik saudara. Mengupayakan agar kita tetap sehat pada umur yang ditentukan. Nah, iman Kristen juga itu begitu clear. Sangat clear saudara. Contoh, kalau kita punya tentara 1000 atau kita punya tentara 100 orang, terus kita ingin berperang melawan negara yang punya tentaranya 10.000, kira-kira saudara berani nggak? Halo? Walau saudara katakan ada lagu pujian yang mengatakan gini, walau 1000 rebah, di mana? Terus? Coba saudara nyanyi begitu, sementara saudara bawa pasukan 1000 orang, pasukan musuh Inggris atau apa ada 10.000. Terus saudara nyanyi begitu, walau 10.000 rebah di kananku. Terus kita ngomong, mati nggak saudara kira-kira? 1000 lawan 10.000, saudara ngoceh-ngoceh juga mati saudara. Karena pujian ini bukan untuk hal tersebut. Pujian ini untuk menenangkan hati kita ketika ada banyak sekali rintangan, pencobaan, bukan berperang. Ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini coba. Contoh lagi saudara. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita bisa berhasil atau enggak. Misalnya, saudara punya gaji 5 juta atau 3 juta satu bulan. Ya. Terus saudara mau membangun rumah 100 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Kira-kira bisa berhasil nggak? Halo? Halo, berhasil nggak? Kenapa? Nah, saudara gaji 3 juta, 5 juta. Makan sebulan berapa? Paling nggak 2-3 juta kan? Habis ini, habis itu, bensin segala macam.
Saudara tinggal punya duit 1-2 juta. Kumpulin 12 kali 1 tahun berapa? Baru 12 juta, baru 20 juta. Mau bangun rumah 100 juta. Nggak mungkin. Karena itu Tuhan katakan, waktu kita membangun rumah, kita juga harus mengetahui anggarannya. Nah, ini adalah respon saudara. Dan seringkali kita tuh menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Apalagi aliran kita, aliran Pentakosta nih, GBI dan yang lain, seringkali membilang seperti ini, tenang, bagi Tuhan, apa saudara? Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terus apa lagi saudara? Lagunya bagus ya. Mujizatnya apa? Disediakan bagiku. Terus? Wah, ku diangkat. Terus dilempar ke dalam tong sampah, kata Tuhan begitu, saudara. Ya kan? Bukan berarti lagu ini tidak penting. No, kita bisa mengimani, tapi jangan iman yang kacau, jangan iman yang babak belur seperti ini, saudara. Saya mau tanya satu hal. Saudara berjalan bersama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Saudara bisa berhasil nggak? Halo? Gue nggak ada yang ngawap ya. Saudara kalau berjalan bersama Tuhan bisa berhasil nggak? Saudara berjalan bersama Tuhan bisa gagal nggak? Ini yang seringkali kita tidak sadari sebagai umat pilihan Allah. Ada amin saudara? Kita bilang pokoknya kalau berjalan bersama dengan Allah, lakukan perkara-perkara. Tuhan nggak pernah bilang berjalan bersama dengan Allah, kamu pasti berhasil melakukan perkara besar. Iya, perkara besar apa? Bisa ke perkara besar keberhasilan atau perkara besar kegagalan. Tuh, Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan kita bisa berhasil, berjalan bersama Tuhan kita bisa gagal. Tapi ketika kita gagal berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan sesuatu yang hebat, yang luar biasa di ujungnya. Contoh Yusuf, dia dibuang, dia dipenjara, dia dimasukin, dia dijual, saudara. Tapi pada ujung akhir kehidupannya, apa ya? Yusuf bisa merawat bapak dan kakak-kakaknya, saudara. Luar biasa. Nah, itulah yang ingin saya katakan. Ukuran manusia itu selalu ukurannya adalah kuantitatif dan bukan ukuran kualitatif. Seringkali orang menyangka bahwa gereja yang tidak besar jumlahnya pasti gereja yang tidak ada penyertaan Tuhan. Sedangkan gereja yang besar pasti ada penyertaan Tuhan. No, Tuhan tidak pernah menghitung, menilai dari segi kuantitatif. Dia selalu menilai dari segi kualitatif. Contoh satu. Di sini masih ada yang mahasiswa, masih ada yang sekolah, mungkin masih ada yang belajar S1, S2, S3. Saya mau tanya, saudara lebih bagus mana? Saudara ujian gagal, tapi saudara ngerti tentang kegagalan saudara, dapatnya nilainya 4 atau 5. Dibandingkan saudara dapat 9, dapat 8, tapi saudara saudara lulus nggak 8-9 itu? Lulus. Tapi apakah saudara jujur sama Tuhan? Dan itu merupakan keberhasilan. Secara kuantitatif saudara berhasil, tapi secara kualitatif, ada teman-teman saya yang waktu kuliah, saya kuliah di teknologi informatika, waduh kerjaannya nyontek terus. Ada seorang, sorry ya kalau sama marganya di tempat ini, seorang teman dekat saya namanya Andi Ginting. Ya kan, umurnya udah agak tua. Dari Ginting tuh dari Karo ya biasanya ya. Ya kan, Karo itu artinya gunung ya kalau nggak salah ya. Dari gunung dia, dari Karo. Nah, dia itu tuh setiap kali selalu kalau PR nyonteknya sama saya. Ujian kadang-kadang nyontek sama temennya, pokoknya dia. Nah, hasilnya ketika lulus mungkin ya kan. Waktu itu dia hanya D3. Tapi ternyata ketika dia tes ke sana ke sini, nggak bisa kerja, saudara, nggak bisa masuk dimanapun. Tapi dia memang orang berada. Ya udah, akhirnya dia hidup aja gitu, luntang lantung, nggak ada kerjaannya, saudara. Nah, apakah keberhasilan yang seperti ini yang kita inginkan? Apakah ini masalahnya? Kalau kita tanya lagi, apakah Tuhan punya kedaulatan terhadap kita sebagai manusia dan mau ngapain kita berusaha? Kan sering kali kita bilang begitu. Iya apa ya? Kita mau ngapain nih berusaha? Loh, Tuhan juga sudah tahu kok kita akan jadi kemana ke depannya.
semati-matiannya kita nggak bakalan kok jadi presiden. Ada haleluya. Semati-matiannya kita nggak bakal kok jadi direktur. No. Seringkali kita berpikir yang kacau seperti itu. Daulatan Tuhan tetap ada, saudara. Tetapi kedaulatan Tuhan ini tetap harus ada balance-nya, yaitu kita harus mengupayakannya. Betulkah tadi ya, balik lagi, betulkah Tuhan sudah menentukan umur manusia? Ya. Adakah orang yang matinya umur 90? Ya. Ada orang yang mati umur 30? Ya. Usia di dalam kedaulatan Tuhan itu sangat jelas. Mau ngapain kita minum obat, mau ngapain kita minum plasenta, mau ngapain ini, nggak lama juga kita mati. Tetapi saudara, ada nilai-nilai etis di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus diminta bertanggung jawab untuk sehat? Karena akhirnya pun kita akan mati. Saudara yang terkasih, begini ya, sebagai satu anekdot lagi dan contoh lagi. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah sekolah bersama-sama. Yang ranking 1 kok nggak jadi direktur. Yang ranking 10, ranking 15 bisa jadi Kok begini Tuhan? Iya kan? Kenapa begini Tuhan? Saudara, kita itu nggak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Nggak usah frustasi. Nah, satu lagi saya mau tanya. Saudara ini berserah atau menyerah? Saudara ada di sini anak-anak muda yang punya target menikah? Nah, enggak ada. Yang benar. Enggak boleh, saudara harus tetap punya target. Enggak boleh saudara bilang, ntar nggak apa-apa deh, kapan-kapan aja deh, kayak lagunya Plus Plus. Kapan-kapan. Harus punya target. Target itu akan terpenuhi atau tidak? Itu kita berserah penuh kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi kita harus punya target. 2 tahun kita harus menikah. Misalnya, saudara udah bekerja, udah ini, udah itu. Semua saudara mau punya target 2 tahun atau 3 tahun menikah. Yang jadi masalah hanya satu. Saudara punya target 2 tahun untuk menikah. Tiba-tiba sudah 1 tahun 11 bulan. Tetapi pacarmu belum kunjung tiba. Apa yang kita lakukan biasanya? Halo, apa yang kita lakukan? Cari di dalam sosial media. Siapa aja deh. Kita istilahnya open diskon. Yang tadinya diskon 10%, diskon 90%. Big sale, ya kan? Nah terus masih nggak dapet juga di sosial media. Tiba-tiba saudara mau ke gereja, di persimpangan saudara lihat ada cowok keren juga tuh, sebodoh amat deh, dia mau bajingan kayak, dia mau jelek kayak. 11 bulan ini udah hampir, dikit lagi, seminggu lagi, Tuhan targetku ada, sikat aja ke Pak Pendeta, minta diberkatin. Apakah itu benar? Saudara, sekalipun akhirnya 2 tahun itu tidak tercapai target, saudara harus menyerahkan, berserah penuh kepada Tuhan. Beda berserah dengan menyerah, itu sama sekali sesuatu yang berbeda. Nah dari itu saudara tidak boleh menyerah. Sekalipun akhirnya saudara ketemu jodoh umur 60, tetap saudara katakan Tuhan itu baik. Ya kan, mungkin anak muda di tempat ini baru menikah umur 40, Tuhan itu katakan kiri kanan motos dulu, Tuhan itu baik. Menikah umur 50, Tuhan itu baik. Ya kan? Walaupun kepalanya, rambutnya sudah putih seperti Pak Yono, baru menikah, Tuhan itu baik. Kalau bisa Tuhan, jangan sampai setua dari Pak Yono gitu kan. Kalau bisa Tuhan, masih rambutku masih hitam, aku masih bersemangat, aku mau menikah Tuhan. Ya kan, tetapi hati-hati jangan sampai kita menikah sembarangan. Tuhan juga mau kita mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Ada amin saudara? Dan jodoh. Nanti ya suatu saat kita akan bahas ini di dalam PA. Menurut Bapak Ibu Saudara, jodoh itu pilihan Tuhan, kehendak Tuhan, atau pilihan manusia? Jodoh itu adalah pilihan, keputusan manusia, bukan keputusan di tangan Tuhan. Satu konsep yang salah, jodoh di tangan Tuhan. Memang benar, tulang rusuknya kita ini akan menjadi jodoh.
itu iya. Tetapi bagaimana cara mencari jodohnya itu adalah tugas kita. Bukan kita diem aja di rumah seperti Elia menunggu burung gagak di tepi sungai kayak nggak apa-apa deh Tuhan, saya nggak mau kemana-mana Tuhan, saya tunggu aja di rumah, ntar jodohnya datang sendiri. Menurut saudara bisa datang nggak tuh jodoh? Saudara jadi perawan tua, nggak bakalan itu jodoh datang sendiri. Itu Elia yang diantar bukan jodoh. Elia yang diantar apa? Makanan, daging, saudara, bukan jodoh. Jangan seperti itu. Nah, saudara harus tetap bergaul, saudara harus tetap kesana kesini. Nah, tapi di dalam pergaulan saudara berdoa. Itulah namanya saudara memilih dan harus minta kehendak Tuhan. Kalau perlu minta tanda-tanda. Ada haleluya. Apakah tanda-tanda ini Tuhan? Dan kalau meminta tanda, itu bukan tanda yang biasa-biasa. Jangan saudara bilang begini, Tuhan, aku minta tanda. Nanti kalau ayam betinaku bertelur, maka dia adalah jodohku. Ya semua juga ayam betina bertelur. Saudara kalau minta tanda begini, Tuhan, kalau memang si Poltak jodohku, besok ayam jantanku bertelur atau ayam betinaku kukuruyuk. Itu baru tanda. Dan ketika ayam jantanmu bertelur, benar si Poltak inilah, Poltak si Baranikah, Poltak yang lain-lain kah? Nah, ini benar jodoh dia, saudara. Ya kan? Kalau itu tanda, tapi memang agak sedikit ekstrim, saudara. Itu yang saya mau katakan. Jadi beda antara orang berserah, menyerah, berupaya, saudara. Jadi kalau berserah itu bukan menyerah. Kalau menyerah itu berarti kita ini hanya serah aja dah, penuh sama Tuhan. Pokoknya pekerjaan, no. Usaha, aduh serah dah. No, kita tetap harus berusaha mati-matian, berusaha mati-matian terus. Hasilnya baru kita berserah kepada Tuhan. Waktu kita berusaha kita bisa gagal? Ya. Waktu kita belajar kita bisa gagal? Ya. Tapi kita tidak menyerah terhadap kegagalan. Gagal satu kali, coba lagi. Gagal dua kali, coba lagi. Ada haleluya? Saudara kalau diputusin pacar satu kali, saudara nyerah. Putusin dua kali nyerah. Sampai berapa kali saudara diputusin pacar harus menyerah? Hah? Seperti kata Tuhan Yesus. Berapa kali? 70 kali 7 kali, bukan 490 kali. Tidak terhingga. Ya kan? Coba. Semua orang waktu itu harus terus, tidak usah menyerah. Wanita juga sama. Kalau wanitanya ingin cowok yang keren, cowok yang pinter, cowok yang segala-gala, cowok yang takut Tuhan, nggak boleh menyerah. Saudara nggak perlu takut. Walaupun saudara kurang secara representatif, ada amin saudara? Saudara pas-pasan, hidung pas-pasan, ya kan, kulit pas-pasan, tinggi pas-pasan, nggak usah takut, nggak usah menyerah. Ada amin saudara? Saudara sering lihat pasangan antara suaminya ganteng dengan istrinya jelek, saudara pernah lihat? Bukan saya loh maksudnya, saudara. Orang yang ganteng, ya kan, istrinya jelek, saudara suka lihat? Halo? Ada saudara suka lihat istrinya cantik, suaminya pendek, jelek, ya kan? Ketepok, gitu kan? Kayak salah satu ada, ya kan? Saya nggak cerita, ada di Amerika, ya kan? Salah satu pejabat kita, wah, istrinya begitu muda, begitu cantik, dianya jelek, saudara. Ada nggak yang begitu? Nah, bukan, saudara jangan bilang begini lagi. Waduh, itu kan karena duit, Pak. Itu kan karena harta. No. Wanita itu tidak pernah menyerah. Pria itu juga tidak pernah menyerah. Berserah penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, Dia akan memilihkan yang terbaik. Tetapi intinya tetap ada pada kita. Kita tidak boleh menyerah seperti Paulus tadi. Sekalipun semua orang mengatakan, Paulus, kamu jangan ke sana. Paulus, kamu di sana ditangkap. No. Dia berserah penuh terhadap Tuhan. Sekalipun dia harus mati di sana, dia tetap berserah penuh sama Tuhan. Nah, kita masuk kepada satu pelajaran untuk kita semua di tempat ini. Kalau suatu saat saudara divonis punya sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan,
dalam jangka waktu yang tidak lama lagi saudara akan pulang ke rumah Bapa di surga. Apa yang harus saudara lakukan? Menyerah? Berserah? Atau bagaimana? Beda loh saudara ya. Saya mau katakan, saya lihat ada 3 contoh utama. Salah satu Pak Bigman Sirait, pendeta almarhum. Ada satu teman saya yang kena kanker, ya, kena stroke, sorry. Terus satu lagi ya, kena kanker, ada kanker di sini nih, di tulangnya, di gusinya, sehingga mukanya ini bengkak. Waktu itu di Karolus, ada 3 yang saya lihat berbeda. Yang benar-benar berserah penuh sama Tuhan, ya saudara udah tahu lah ya. Tapi yang menyerah itu beda. Pak Bigman ketika dia dalam keadaan saat terakhirnya, dia tetap datang ke gereja dengan kursi rodanya, dia masih bersaksi, dia masih berdoa untuk seluruh umatnya. Habis itu dia meninggal. Teman saya hari-hari terakhirnya sudah tahu kemana? Yang satu karena punya duit dia jalan-jalan ke Singapura, keliling-keliling ke mall, dia makan es krim karena dia bilang, gue mau mati nih katanya ya kan, pokoknya gue nikmatin semua, mati dia. Saudara ngerti ya maksud saya? Satu lagi sama, sakit ginian, udah dah, ngapain saya ke gereja lagi? Gereja udah nggak ada gunanya. Saya ke mall dulu dah katanya, ke mall makan ini, makan itu, happy, foto-foto ya kan, walaupun mukanya bengkok gini ya kan. Saya masih ada tuh fotonya, bonjol gini ya, udah happy dulu. Menurut Bapak Ibu Saudara, yang mana yang menyerah dan mana yang berserah? Yang mana yang menyerah? Yang 2 ini adalah orang-orang yang nggak mengenal Tuhan sama sekali. Dia menyerah. Dia hidupnya hari-hari terakhirnya hanya untuk happy karena dia pikir ngapain lagi saya mesti ke gereja, toh ntar nggak lama lagi saya mati, saya mau dulu deh ke mall kemana yang saya belum pernah pergi ya kan, ke gereja nggak mau. Ke gereja pusing 1 jam nungguin khotbah, 1,5 jam atau 2 jam, ini tuh malah saya tambah pusing. Tapi kalau di mall di tempat-tempat yang rame di mana-mana lah gitu ya, happy. Bahkan ada terakhir dia minta, tahu nggak kemana saudara? Ke kebun binatang. Dia mau lihat dulu nih, gorila masih sama nggak bentuknya, monyet masih sama nggak ya kan? Dia mau jalan-jalan dulu pakai kursi roda ke mall. Saudara lihat beda antara orang yang menyerah dan berserah. Bukan berarti saya bilang kau harus ke gereja terus, no. Tapi di dalam hari-hari terakhir kita, kalau sudah divonis seperti itu pun, dan memang bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil, seperti jemaat kita ada 1 di tempat ini akhirnya lolos dari maut. Tetapi kalau tidak pun, kita tetap harus berserah penuh kepada Tuhan. Berserah berarti kita benar-benar memahami, benar-benar menerima tentang kedaulatan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Saya mau katakan ini semua supaya kita semakin lama semakin mengerti bahwa motivasi kita untuk hidup bukan untuk hanya memperpanjang umur manusia. Anti-aging, terus placenta, itu memang punya motivasi yang bermacam-macam. Ada orang yang punya motivasi untuk hidup lebih baik, ada orang yang hanya untuk memperpanjang umur. Saudara tahu di dalam Alkitab juga ada sesuatu yang kurang pas. Masih ingat Bapak Ibu Saudara siapa yang meminta umurnya diperpanjang? Berapa? 15 tahun ya? Siapa? Namanya? Hizkia. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, Hizkia begitu disayang Tuhan, waktu dia sebelum Tuhan bilang, engkau mati umur misalnya 70 gitu ya. Dia begitu disayang Tuhan, pekerjaannya luar biasa. Tapi ketika dia diperpanjang umurnya 15 tahun, apa yang dilakukan Hizkia selama 15 tahun itu? Ternyata yang dilakukan Hizkia selama 15 tahun itu, dia tidak mencerminkan tentang
Bagaimana Tuhan bekerja dengan hidupnya. Dia hanya bersaksi, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, bisa memperpanjang umurku. Tapi dia nggak peduli tentang bangsanya, dia nggak peduli tentang segala sesuatu. Akhirnya 15 tahun yang diperpanjang. Memang Tuhan mengizinkan untuk dia diperpanjang 15 tahun. Tapi 15 tahun yang diperpanjang bukan untuk menambah kualitas iman dan percaya dia, malah untuk mendowngrade iman dan percaya dia menjadi lebih turun. Saudara pilih yang mana? Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saudara pilih yang mana? Mati pas yang Tuhan tentukan atau minta umur saudara diperpanjang? Halo? Kalau bisa diperpanjang, diperpanjang. Tapi seringkali manusia lupa, ketika umurnya diperpanjang, maka kualitas hidupnya tidak seperti yang dia bina selama 60 tahun, 65 tahun. Dia sudah berjalan bersama Tuhan, dia sudah habis-habisan. Ternyata sisa hidupnya bukan untuk Tuhan lagi, tapi untuk hal-hal yang lain. Menyedihkan. Hizkia adalah salah satu contoh bahwa dia diperpanjang umurnya, tetapi ketika dia diperpanjang, dia bukan memuliakan Tuhan, tapi dia mempermainkan Tuhan. Saudara mau hal seperti itu? Jadi lebih pilih mana? Umur yang ditentukan Tuhan saudara alami, atau saudara minta diperpanjang lagi, saudara? Ya, jadi berserah penuh sama Tuhan. Karena ketika memang Tuhan sudah mau panggil orang tersebut, pasti itu adalah yang terbaik. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah dengan satu keadaan. Sakit apapun saudara tidak boleh pernah menyerah. Saudara harus berserah, harus bertanggung jawab terhadap tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Berusahalah sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Jangan malas, tapi awas, berserahlah sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Memang ini paradoks saudara. Ukuran sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Berserah tapi tidak bertanggung jawab, atau berusaha tapi tidak berserah sama Tuhan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah yang terakhir, umur pendek itu bukan malapetaka. Umur panjang itu juga bukan selalu berkat. Tak satu pun kalau kita berumur panjang. Coba kalau saudara dari antara kita di tempat ini ada yang umurnya 100 tahun nanti ya. Mungkin siapa yang mau umurnya 100 tahun di tempat ini? Ayo no. Siapa di sini? Pak Thompson. 100 tahun. Tapi ketika dia umur udah 100 tahun, kita ini udah nggak ada semua. Ada amin? Akhirnya dia ketemu dengan teman-teman yang nggak kenal semua. Dia akan menderita secara sosiologi. Namanya sosiologi sosiologi lack. Jadi menderita, nggak punya teman lagi. Percuma juga kan? Jadi ya hidup jangan terlalu lama. Hidup boleh terlalu cepat kalau emang Tuhan izinkan pulang buru-buru, atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara divonis ya kan sakit, bukan hanya sakit penyakit, saudara divonis ini, divonis itu ya kan, divonis, saudara nggak perlu menyerah, tapi berserah sama Tuhan. Tetap mengupayakan segala sesuatu dalam hidup kita, tetapi jangan pernah tawar hati pada masa kesesakan, karena akan kecillah kekuatan kita. Amsal 24 ayat 10 mengatakan demikian. Satu contoh sebelum saya mengakhiri khotbah hari ini. Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya impala? Impala tahu kan? Sejenis antelop yang ada di mana? Di Afrika. Impala ini makanya ada mobil yang mereknya Impala. Ya kan? Bukan kepala, tapi impala. Impala adalah binatang pelari yang cepat. Dia mempunyai kemampuan melompat sejauh 9. Ini dari sini ke sini berapa meter ya? 9 meter loh dia bisa lompat. Lompatannya tingginya 9 meter, ya. Melompatnya sejauh 9 meter dari sini ke sana tuh, dia bisa lompat. Saudara bisa lompat 9 meter nggak? Turun bro. Lompat 9 meter jauhnya, dia bisa lompatnya tingginya 3 meter. Nah, sekali waktu dites sama orang.
Ya kan? Dia dikasih tembok, saudara. Di depannya dikasih tembok. Ini kan kalau dia lompat 9 meter, dikasih tembok 3 meter. Menurut Bapak Ibu Saudara, dia tetap lompat melewati tembok atau dia nggak lompat? Dia lompat atau dia nggak lompat? Dia tidak lompat. Kenapa, saudara? Menyerah. Karena ada apa, saudara? Tembok. Manusia sama seperti itu. Ketika ada tembok penderitaan, ada tembok pencobaan, ada tembok sakit penyakit, kita sudah nggak berani lagi melompat. Kita hanya melompat seperti kanguru. Katakan kiri kananmu, kita melompat seperti kanguru. Kanguru melompatnya gimana, saudara? Itulah, jangan jadi Kristen kanguru. Waktu badai pencobaan datang, jangan saudara lompat yang begini. Badai datang, cukup. Ya kan? Nggak bisa lompat ke sana. Nabrak tembok, ya kan? Si impala ini, saudara. Kita ini sebenarnya Kristen impala. Katakan kiri kananmu, kita itu Kristen impala. Cuman gara-gara ada badai, gara-gara ada tembok pencobaan, kita jadi kanguru. Ada amin, saudara? Jadi mulai hari ini engkau jangan lompat yang begini, kecekluk. Tapi engkau lompat, itu namanya lompat orang sakit. Lompat orang sakit, apa? Asam urat, sakit dengkul, sakit ini, itu lompatannya begitu, saudara. Mulai hari ini yuk kita rubah. Jangan jadi Kristen kanguru. Jadilah Kristen yang tidak pernah menyerah. Ada amin, saudara? Ya kan? Saudara juga kalau nonton apa-apa tuh jangan pernah menyerah. Nonton apa tuh namanya teka-teki sulitnya cak lontong, saudara jangan nyerah, jawab terus walaupun salah. Ada amin, saudara? Pokoknya segala sesuatu dalam hidup ini jangan pernah menyerah. Sakit, jangan menyerah. Tidak punya pekerjaan, jangan menyerah. Usaha sedang berat, tidak perlu menyerah. Karena menyerah itu berarti kita sudah tidak menghargai Tuhan sebagai Tuhan yang tidak pernah menyerah di dalam kehidupan. Ketika penderitaan datang menyerang, jangan menyerah. Jangan terserah, tetapi berserah penuh kepada Kristus. Itulah sumber kekuatan kita, sama seperti Ayub, sama seperti Habakuk, sama seperti siapa lagi, saudara? Yang tadi saya sebutkan, Yakub, Yusuf. Semua tokoh-tokoh Alkitab tidak pernah menyerah dan selalu dibukukan di dalam Alkitab. Yang menyerah tidak pernah lagi dibukukan di dalam Alkitab karena mereka adalah orang-orang yang selalu kalah, selalu menyerah. Mulai hari ini itulah perbedaan utama: berserah, menyerah, berupaya. Mulai hari ini, ayo jangan kita menyerah. Yefta juga tokoh yang tidak pernah menyerah atas penolakan yang dialaminya. Dia berpotensi untuk menjadi pemimpin, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dan hari ini, saudara, ayo kita bersama-sama di tempat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah menyerah. Sekalipun itu memang berat sekali dalam kehidupan kita, tapi kita berserah kepada Tuhan. Lagu dan pujian, aku berserah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini lagu sering dipakai orang sudah mau mati. Kalau orang sudah mau mati terus lagu aku berserah, itu namanya dia bukan berserah, dia menyerah. Kalau orang berserah itu lagunya bukan aku berserah, lagunya apa? Walau ku tak dapat melihat. Gitu saudara lagunya, ya kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa saudara? Kemarin pagi hari Sabtu ya, sebelum Oma Magdalena dioperasi, saya yang hadir pertama kali, kita berdoa. Habis selesai berdoa, dia melek, saya ajar satu lagu, dalam nama Yesus. Dia ngerti kan? Wah, teman dia mulutnya begitu. Terus saya bilang gini, kan mau dioperasi kan kakinya, saya bilang
Aku bukannya pasukan yang pincang, pasukan yang gempor, pasukan yang sakit. Dia ketawa. Aku bukannya memenangi, tapi aku laskar Kristus. Wah, semangat kan? Umur mau 90 tahun, dioperasi, risikonya 50, bahkan mungkin 70, 30. Setelah selesai, aman, bisa melek. Harus kasih lagu lagi, ya kan? Ku menang, apa? Bersama Yesus Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sampai akhir kita mau menutup mata pun. Kita tetap setia sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena ketika kita di saat-saat terakhir kita mau menutup mata kita, nanti ya Bapak Ibu Saudara akan alami, saya juga belum alami. Ketika kita mau menutup mata kita, itu bukan akhir dari segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, mulai hari ini tidak ada yang takut mati. Katakan kiri kananmu, jangan takut mati. Yang harusnya engkau takut masuk neraka, tapi jangan takut mati. Saudara siap kalau besok harus mati? Atau pulang dari gereja di tempat ini harus mati? Siap? Nggak ada yang ngomong ya. Katanya murid Kristus, katanya sayang sama Kristus, mau ketemu Kristus. Jadi biasanya saudara, kalau saudara nonton ya, sering kali nonton di video, itu saat-saat terakhir orang kalau apalagi sehat, terus tiba-tiba mau dicabut Tuhan kan pasti matanya begini-begini. Ya apa ya? Saudara jangan begitu, jangan ketakutan. Aduh, kita udah tahu kan, oh itu. Kita senyum sama dia. Jadi ditariknya juga enak. Ada amin saudara? Jadi saudara ditariknya. Ditariknya kan. Kita senyum sama dia. Senyum. Dia juga nariknya enak saudara. Kalau enggak kan saudara dikejar-kejar nariknya. Iya kan? Ini ya apa? Udah kita dikelilingin kan pasti mau ditarik kan? Kelilingin. Terus saudara nggak mau. Ya ditarik beneran. Gitu kan. Tapi saudara bilang, oke, siap. Gitu. Tariknya pelan-pelan ya. Tarik pelan-pelan. Nah saudara juga gitu udah game. Jadi saudara nggak perlu takut. Nanti ketemu lagi dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga yang kekal. Ada amin saudara? Yakin dan percaya bahwa ketika kita berserah penuh sama Tuhan, Dia akan membuat Dia akan terus merawat, melindungi kita sepanjang hidup kita sampai kita bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.